Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara pemirsa program Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, saya Pendeta Petrus Bimo Sekti Cahyo Pamungkas. Saat ini saya melayani di GKI Banyuwangi. Senang kita dapat berjumpa di dalam program Sapaan Gembala GKI. Pada hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami punya kesempatan untuk dapat mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kami dengar dan renungkan ini memampukan kami untuk lebih lagi terlibat di dalam karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat bukan hanya mendengar dan merenungkan, tetapi melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka bagian Alkitab kita dari kitab Yesaya, pasal yang ke-61, kita akan membaca ayat yang pertama. Yesaya pasal 61, ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, lalu merenungkan dan terus belajar melakukannya di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita untuk memulai perenungan firman Tuhan ini dengan sebuah kisah yang beberapa waktu lalu saya alami di GKI Banyuwangi. Sore itu hari Minggu, ketika saya ada di depan menyambut jemaat yang hadir untuk kebaktian, datanglah sepasang calon pengunjung kebaktian. Mereka nampak asing dengan gereja ini, lalu menoleh ke sana dan kemari, seolah-olah memastikan bahwa ini adalah sebuah gereja. Hal yang wajar terjadi di GKI Banyuwangi, Bapak Ibu, sebab di GKI Banyuwangi, di luar gedung gereja tidak tampak salib yang besar. Oleh sebab itu mungkin kedua orang ini, calon pengunjung kebaktian ini, mau memastikan apakah ini benar gereja. Lalu saya bertanya kepada mereka, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau ke gereja? Lalu mereka mengatakan, iya, kami sedang mencari gereja. Saya katakan, iya, ini gereja, GKI. Kebaktian akan dimulai pukul 5:30, sebentar lagi mulai. Lalu mereka mencoba memastikan lagi, benar gak sih ini gereja? Lalu mereka bertanya kepada saya, Pak, apakah di gereja ini ada Roh Kudusnya? Mendengar pertanyaan itu saya kaget. Tapi saya berusaha merespon ini. Lalu saya mengatakan jawaban saya dengan percaya diri. Saya katakan kepada mereka, benar Bapak Ibu, di gereja ini GKI ada Roh Kudusnya. Saya katakan lagi, saya yakin dan percaya setiap gereja pasti ada Roh Kudusnya. Lalu mereka saling menoleh satu dengan yang lain. Saya menangkap keraguan-raguan dalam diri mereka. Lalu saya mengatakan kepada mereka, Bapak Ibu di GKI, di gerejanya, di kebaktiannya, dalam setiap aktivitas yang ada, saya yakin dan percaya ada Roh Kudusnya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu cari gereja yang ada bahasa rohnya, di GKI, di kebaktian ini tidak ada bahasa rohnya. Lalu mereka saling menoleh lagi.
lalu berkata kepada saya, "Maaf Pak, kami tidak jadi ibadah di sini." Dari situ, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menjadi berpikir bahwa secara pribadi saya mengakui, saya yakin dan percaya bahwa di gereja kita, GKI, ataupun di gereja lain, ada Roh Kudusnya. Oleh sebab itu tadi saya menjawab dengan percaya diri. Ada. Di gereja ada Roh Kudusnya. Saya yakin dan percaya ketika sebuah gereja yakin dan percaya beriman pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu melakukan segala persoalan, segala program kerjanya untuk memuliakan Tuhan, saya yakin di sana ada Roh Kudusnya. Tapi kita dalam kehidupan kita seringkali juga diperjumpakan kepada orang-orang yang merasa bahwa kalau tidak ada ini dan itu maka gereja ini tidak ada Roh Kudusnya. Hari ini saya mau mengajak setiap kita bahwa kehadiran Roh Kudus tidak ditampilkan melalui hanya satu atau dua karya atau karunia roh saja. Saya mau mengajak kita untuk memahami itu. Bahwa di gereja kita, karya dan karunia roh itu tidak hanya ditampilkan oleh satu atau dua karunia roh saja. Melainkan ada banyak hal yang menampilkan karya dan karunia Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita sebagai GKI harus yakin dan sadar bahwa gereja tidak bertujuan juga untuk memuaskan satu dua orang yang membutuhkan karya Roh Kudus dengan cara-cara tertentu. Melainkan setiap kita diajak untuk dapat menyatakan karya Allah, karya Roh dengan berbagai macam cara. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal 61. Ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kalau kita sebagai gereja yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan Allah ada pada kita, maka kita bisa melihat apa yang kita lakukan di dalam gereja kita. Sudahkah yang kita lakukan mencerminkan bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan bergereja kita, di dalam kehidupan kita? Kalau di gereja, dalam hidup kita, kita bisa menyampaikan kabar baik. Kita bisa merawat orang-orang yang remuk hati, yang putus asa, yang kehilangan harapan. Kita bisa memberitakan pembebasan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Karya keselamatan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Maka yakin dan percayalah, dalam kehidupan bergereja kita, ada Roh Kudus di sana. Bukankah Yesaya menuliskan kepada setiap kita, ketika Roh Tuhan ada, maka Ia mengutus kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung. Bukankah itu tugas kita sebagai gereja dan umat Tuhan? Kalau dalam kehidupan bergereja kita, dalam kehidupan pribadi kita, kita melakukan itu. Yakin dan percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan bergereja kita. Oleh sebab itu, kalau ada yang tanya kepada setiap kita, adakah Roh Kudus di gereja dalam hidup kita? Maka saya mengajak setiap kita untuk dengan percaya diri mengatakan, ada. Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan bergereja saya. Karena menyampaikan kabar baik, merawat mereka yang remuk hatinya, memberitakan pembebasan keselamatan yang Tuhan hadirkan. Bukankah itu adalah tugas kita sebagai umat Tuhan? Maka kalau kita merasa kita telah melakukan itu,
dan kita berusaha terus untuk melakukan karya Tuhan di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab karunia roh, karya Roh Kudus, tidak hanya ditampilkan melalui satu atau dua karunia roh atau karya roh, melainkan karya Tuhan itu bisa hadir dalam berbagai situasi, dalam banyak karya. Bahkan mungkin segala sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita merupakan karunia atau karya Roh Kudus yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bergereja kita. Mari kita berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami bahwa Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami. Kami mau yakin dan percaya Tuhan. Ketika kami percaya Roh Kudus-Mu hadir, kami pun melakukan karya bersama dengan Engkau. Biarlah setiap karya kehidupan kami Tuhan memberi dampak yang baik bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah sapaan Gembala GKI pada hari ini. Semoga firman Tuhan menolong kita untuk terus dapat hidup di dalam terang kasih-Nya dan berkarya bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.